Bab 2019 Teman Lama. Chen Ye menyingkirkan Suanyan dan bertanya kepada Feng Qingyang dengan rasa ingin tahu, darah roh Phoenix. Apa hubungan Suanyan ini dengan darah roh Phoenix? Feng Qingyang berkata, api Phoenix juga merupakan api yang sangat kuat. Api Phoenix yang sebenarnya telah melampaui tingkat benua Lingwu, dan itu dianggap sebagai semacam api ilahi. Namun, api dari Phoenix sangat sulit ditemukan dan dapat bertahan lama. Terus tingkatkan. Oh. Mata Chen Ye berkilat dan dia bertanya, bagaimana saya bisa terus maju? Feng Qingyang tersenyum dan berkata, omong-omong, sederhana saja, yaitu mengolah api yang memenuhi syarat untuk melahap api Phoenix. Melahap api Phoenix. Chen Ye terkejut ketika mendengar kata-kata itu, nyala api yang bisa menelan api Phoenix, seharusnya, seberapa menantangnya. Anda harus tahu bahwa di benua Lingwu, api Phoenix adalah keberadaan peringkat, bahkan lebih kuat dari api naga sejati. Dan jika ada eksistensi yang memenuhi syarat untuk melahap api Phoenix, api itu mungkin adalah api suci di antara api surgawi, kan? Chen Ye menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Meskipun Suanyan saat ini baik untuknya, dia masih jauh dari mampu menelan api Phoenix. Untuk saat ini, dia tidak perlu memikirkannya. Chen Ye tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan melihat bola merah dan biru di kuburan reinkarnasi. Pemurnian Xiao Huang masih belum berakhir. Hei, kali ini, evolusi Xiao Huang terlalu lama. Sejujurnya, aku sangat merindukannya. Xiao Huang, aku tahu kamu dapat mendengar suaraku, jika tidak, kamu tidak akan menggunakan kekuatan untuk menyelamatkanku di domain pembunuhan Qiankun. Bagaimana kalau kamu menjawab jika kamu bisa mendengarku? Setelah kata-kata itu jatuh, Chen Ye memperhatikan bahwa bola merah dan biru bergetar hebat, seolah-olah dia mengangguk. Chen Ye sangat gembira, tentu saja. Xiao Huang dapat merasakan suara dunia luar. Xiao Huang, kapan kamu bisa memperbaikinya sepenuhnya? Namun, bola merah dan biru benar-benar diam. Pada saat ini, suara Feng Qingyang terdengar, wah, betapa mudahnya membentuk kembali tubuh. Belum lagi itu adalah monster-monster legendaris kuno. Kamu hanya perlu bersabar dan itu akan muncul saat kamu sangat membutuhkannya. Pada saat itu, benua Lingwu akan bergetar. Apa yang Chen Ye pikirkan dari kata-kata Feng Qingyang, dia tidak hanya peduli pada Xiao Huang, tetapi juga tentang naga darah. Naga darah menghilang setelah menelan artefak suci 100 binatang di istana Kaisar Lingxian. Satu-satunya petunjuk adalah kuil naga 9 surga. Karena Xiao Huang masih perlu waktu untuk menunggu, apakah itu berarti dia dapat menemukan kuil naga 9 surgawi terlebih dahulu? Feng Senior, apakah Anda tahu bahwa ada tempat di benua Lingwu yang disebut kuil Jiutian Shenlong? Yang mengejutkan Chen Ye, Feng Qingyang langsung menjawab, aku tahu. Chen Ye sangat bersemangat, bisakah Senior Feng membawaku ke sana? Menemukan naga darah juga sangat membantuku. Namun, Feng Qingyang menyela Chen Ye secara langsung, wah, bukan karena saya tidak ingin membawa Anda ke sana, tetapi Istana Naga 9 Surga, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya sekarang. Ada tanah terlarang ras naga di benua Lingwu. Bahkan kerajaan Tuhan tidak berani mengguncang kekuatan naga di dalam. Naga darah pergi ke sana, mungkin itu takdir. Ada terlalu banyak rahasia di sini, dan hanya ada sedikit orang di benua Lingwu, tetapi mungkin dua leluhur keluarga Shenlong dan keluarga Shenlong harus tahu. Chen Ye terkejut, dia memiliki dendam terhadap dua keluarga besar, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memenuhi dua pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur ini. Saat ini, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah berlatih sesegera mungkin. Feng Qingyang akhirnya berkata, wah, kamu telah tumbuh terlalu cepat, ingatlah bahwa jalan seni bela diri membutuhkan satu langkah pada satu waktu. Akademi Shenhuo adalah keberadaan yang sangat misterius di benua Lingwu, dan kekuatan di sekitarnya tidak boleh diremehkan. Jika Anda berada di sini, kerajaan Allah tidak serta-merta akan memindahkan Anda. Jadi, kamu harus berlatih di sini sebentar dengan tenang. Saya mendengar bahwa ada tempat di Akademi Shenhuo yang sangat cocok untuk berkultivasi. Jika Anda memiliki sesuatu yang diberikan kepada Anda oleh dekan, Anda sebaiknya pergi ke sana. Ketika Anda melangkah ke lubang bintang, Anda akan memahami arti dari kuburan reinkarnasi kami. Chen Ye tampaknya mengerti, tetapi dia berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Karena Feng Qingyang sudah mengatakannya, sekarang dia harus menerobos sesegera mungkin. Meskipun dia bisa bersaing dengan puncak aperture bintang,
jika dia bertemu dengan seorang jenius yang bisa melompati pertempuran seperti dirinya, itu akan berbahaya. Menurut kata-kata Feng Qingyang, dia secara alami tidak akan berlatih di asrama. Alasan mengapa konsentrasi aura Akademi Shenhuo begitu kuat adalah karena Akademi Shenhuo memiliki meridian spiritual yang lebih tinggi dari meridian spiritual Sekte Xuanyu. Menurut sebaran asrama siswa, asrama kelas 1 adalah wilayah yang auranya lemah, kelas 2 sedang, dan kelas 3 lebih kuat. Namun, tempat di mana energi spiritual paling kuat secara alami adalah sumber meridian spiritual. Sumber nada spiritual ini juga terbuka untuk siswa, dan, terlepas dari nilainya, hanya, jika Anda ingin memasukinya, Anda akan menghabiskan banyak poin kontribusi selama sehari, dan siswa biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Namun, Chen Ye memiliki token yang diberikan Ge King kepadanya, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang ini. Hanya saja Chen Ye tidak berencana untuk mundur secara langsung sekarang, dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Segera, Chen Ye meninggalkan asrama dan pergi ke arah tertentu di akademi. Ada beberapa sosok berdiri di atas bukit dekat akademi. Tiba-tiba, sosok-sosok itu menoleh dan melihat ke arah tertentu. Senyum muncul di wajah mereka, dan salah satu dari mereka, seorang pria botak, berkata sambil tersenyum. Chen Ye, kamu sangat sulit ditemukan. Setelah kamu berada di akademi begitu lama, baru sekarang aku akhirnya melihatmu. Ketika Chen Ye melihat orang-orang ini, matanya bahagia. Karena orang-orang ini adalah Xing Zitang, Jisuan, dan lainnya. Orang-orang ini memang murid berbakat dari kekuatan teratas, kekuatan mereka telah meningkat terlalu cepat. Xing Zitang, Jisuan, dan bahkan Tianling, sekarang adalah lubang bintang. Hanya Cixia, sedikit lebih lemah. Sudah berapa lama mereka bersekolah? Peningkatan yang sangat besar. Xing Zitang menepuk bahu Chen Ye, kakak Ye, kami akan melindungimu di hari-hari berikutnya. Efek berlatih bersama pasti akan lebih baik. Chen Ye menggelengkan kepalanya, aku akan keluar sebentar. Ketika Xing Zitang dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, wajah mereka juga berbeda. Jisuan bertanya, pergi. Apakah Anda akan melakukan misi akademi? Mereka baru saja masuk sekolah dan tidak membutuhkan terlalu banyak poin kontribusi. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kalian, apakah Anda tahu kerajaan 9 ketenangan? Jisuan, Xing Zitang, dan yang lainnya mengangguk. Mereka berasal dari kekuatan tertinggi, jadi tentu saja mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan super tersembunyi seperti kerajaan 9 ketenangan dan kerajaan dewa. Chen Ye berkata, dalam waktu singkat, akan ada keluarga kerajaan dari kerajaan 9 serenitas merayakan ulang tahun mereka. Perguruan tinggi akan mengirim beberapa perwakilan untuk merayakan ulang tahun, dan saya juga akan pergi dengan dekan. Bab 2020 mengejar dan membunuh ribuan mil. Kali ini, Jisuan dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka bisa pergi ke negara 9 ketenangan, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan prajurit biasa. Bahkan banyak prajurit dari puncak lubang bintang dan bahkan pintu tertutup setengah langkah tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke negara 9 pengasingan, untuk waktu yang lama. Negara 9 pengasingan selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius. Dan Chen Ye, sekarang memiliki kesempatan untuk pergi ke negara 9 pengasingan dan melihat keluarga kerajaan dari tanah 9 pengasingan. Jisuan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, di masa lalu, Akademi Shenhuo memang akan pergi ke kerajaan 9 ketenangan untuk merayakan ulang tahun keluarga kerajaan. Namun, 2 jenius super di tahun ketiga dan salah satu jenius paling menonjol di tahun kedua biasanya dipilih untuk menemani dekan. Chen Ye, dekan seharusnya memberi Anda kuota bakat tahun kedua kali ini. Saya khawatir para jenius tingkat atas di tahun kedua akan memiliki beberapa pendapat. Chen Ye, Anda harus berhati-hati. Orang lain juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baru-baru ini, mereka juga mendengar bahwa Chen Ye mengalahkan Zhao Liang di kafetaria. Meskipun kekuatan Chen Ye dapat dikatakan sangat kuat, jauh melampaui dunia, tetapi dalam menghadapi talenta terbaik di tahun kedua Akademi Shenhuo, semua orang masih cukup khawatir tentang Chen Ye. Bagaimanapun, para siswa Akademi Shenhuo semakin kuat setiap tahun. Lebih dari 10 tahun yang lalu, masih ada banyak ranah penciptaan di akademi, dan bukaan bintang setengah langkah dianggap umum di akademi. Tapi sekarang, lebih dari 10 tahun kemudian, ada semakin sedikit dunia penciptaan di akademi, tetapi tahap tengah lubang bintang hanya dapat dianggap biasa.
Para pelaku kejahatan tidak ada habisnya. Di satu sisi, bakat siswa baru bertentangan dengan langit, dan di sisi lain, itu karena pembuluh darah spiritual di Akademi Shenhuo, yang bermutasi setiap tahun. Berkultivasi di sini, potensi dan kecepatan prajurit sangat meningkat. Chen Ye mengangguk, jenius teratas dari kelas 2, saya khawatir, lebih kuat dari monster besar itu, semangat juang menyala di matanya. Sekarang, hanya lawan seperti itu yang memenuhi syarat untuk membuatnya tertarik. Xing Zitang tersenyum dan berkata, oke, jangan bicarakan ini untuk saat ini. Tujuan utama pertemuan kita kali ini bukan untuk berkumpul dan makan. Katamu, apakah itu akan ke area surga kafetaria, atau di mana? Orang-orang biasa tidak mampu membelinya, tetapi Xing Zitang dan Jisuan adalah jenius inti dari pasukan teratas, mereka berdua makan bersama di area langit kantin, yang tidak ada artinya sama sekali. Jisuan tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan kafetaria, ada tempat yang lebih cocok untuk saya temui. Mata Xing Zitang juga menyala dan berkata, apa yang kamu katakan, selain menara Mochizuki? Wang Yulu. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka dengan keraguan dan berkata, apa Wang Yulu ini? Jisuan tersenyum dan berkata, Wang Yulu ini adalah restoran yang dikelola oleh Akademi Shenhuo secara pribadi. Rasanya tidak kalah dengan kantin di distrik Tian. Operatornya dikatakan dapat mencapai langit di Akademi Shenhuo. Apalagi Wang Yulu memiliki fitur khusus. Chen Ye menunjukkan sedikit minat dan berkata, karakteristik. Karakteristik apa? Xing Zitang menghubungkan, jika Anda ingin memasuki menara cahaya bulan untuk makan malam, Anda tidak harus cukup kaya. Dikatakan bahwa pemilik menara cahaya bulan menghargai penghalus tubuh dan pejuang dengan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, untuk memasuki menara cahaya bulan, kamu harus lulus ujian. Chen Ye juga menunjukkan ekspresi aneh ketika dia mendengar kata-kata itu, restoran ini benar-benar tidak biasa. Xing Zitang berkata, jika Anda ingin memasuki menara pengawal bulan ini, Anda harus terlebih dahulu membuka gerbang bulan untuk memasuki gedung, dan berat gerbang bulan ini tidak begitu ringan sehingga tidak dapat dibuka di tengah bintang. Bukaan. Selain itu, gerbang bulan menara bulan-bulan akan segera ditutup setelah dibuka. Jika Anda ingin membawa teman Anda masuk, Anda harus membuka gerbangnya cukup lama, dan setiap kali Anda membuka cukup waktu untuk satu orang masuk, itu akan memakan waktu, kekuatan juga akan meningkat dengan cepat. Chen Ye tersenyum dan berkata, Wang Yulu ini sangat menarik. Dia sedikit penasaran dengan dorongannya sendiri, berapa lama menara bulan-bulan ini bisa dibuka. Tepat, saya juga menguji kekuatan seni darah pembakaran setelah saya meningkatkan nyala api saya yang dalam. Segera, beberapa orang siap untuk pergi menuju lokasi menara bulan-bulan. Semua orang tertawa sebentar, dan kemudian, di bawah kepemimpinan Jisuan, berjalan menuju Wang Yulu. Segera, beberapa orang melihat dari kejauhan bahwa sebuah gedung tinggi yang indah dan tidak biasa dengan cahaya lembut seperti cahaya bulan berdiri di hutan, dan mata mereka berbinar. Penampilannya yang elok dan cantik membuat beberapa orang cukup puas, pasti ada rasa yang berbeda untuk berpesta di sini. Beberapa gadis memandang menara bulan-bulan, dan mata mereka berbinar. Gadis mana yang tidak menyukai bangunan indah seperti permata ini? Bahkan roh surgawi yang paling dingin pun menunjukkan kerinduan. Mendekati menara bulan-bulan, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan terlihat terkejut. Di depan menara bulan-bulan, ada pintu kristal yang dipenuhi dengan kecemerlangan. Itu pasti gerbang bulan. Antrian panjang. Popularitas menara bulan-bulan sangat tinggi. Pada saat ini, di depan gerbang bulan, seorang pria muda jangkung dengan otot berdiri, berkeringat deras, mendorong gerbang kristal yang indah, yang membuka celah, tetapi itu jauh dari cukup untuk memungkinkan satu orang melewatinya. Melihat penampilan kelelahan pemuda itu, para tamu yang mengantri semua tertawa terbahak-bahak. Di samping pemuda itu, seorang wanita berbaju congsam merah juga sedikit mengernyit, menatap wajah pemuda yang kuat itu. Menunjukkan kekesalan. Akhirnya, melihat pemuda itu tidak dapat membuka gerbang bulan, wanita congsam itu mendengus dingin. Karena kamu tidak memiliki kekuatan itu, mengapa datang ke sini untuk merasa malu? Bawa aku bersamamu. Aku akan kembali. Setelah mengatakan itu, terlepas dari pemuda itu, dia berbalik dan pergi. Ketika pemuda itu melihat ini, dia menyerah mendorong gerbang bulan, mengejar wanita itu dengan wajah memerah, dan membela, tidak. Tidak, hanya saja saya tidak dalam keadaan baik hari ini. Para tamu yang mengantri tertawa lagi. Pada saat ini, Chen Ye sedang menatap gerbang bulan dengan ekspresi serius. Hanya sesaat,
dia merasakan sakit yang menyengat dari tengah alisnya. Ini seharusnya datang dari mata iblis. Apakah mata iblis memberitahunya bahwa orang yang dia cari ada di sini? Sebelum semua orang bisa bereaksi, Chen Ye menatap dingin ke satu arah. Baru saja, dia jelas merasakan niat membunuh. Ada seorang pria dan seorang wanita yang terlihat. Salah satu pria melangkah keluar mengikuti tatapan Chen Ye dan bertanya langsung, "Kamu adalah Chen Ye? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu pernah ke Lembah Neter? Kematian seorang tuan muda di 10.000 Demon Valley ada hubungannya denganmu." Mendengar ini, mata Chen Ye tiba-tiba menyusut. Bukankah si Kong Feixing berurusan dengan jatuhnya tuan muda Wan Yaogu? Mengapa Anda menyelidiki diri sendiri? Mungkinkah Wan Yaogu mengetahui bahwa dia telah membunuh orang itu? Jika itu masalahnya, itu merepotkan.